Pemirsa, hari ini Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor menerapkan uji coba sistem ganjil genap di sejumlah titik, salah satunya di Simpang Gadok Puncak. Sejumlah kendaraan dengan plat genap di tanggal ganjil atau sebaliknya langsung diarahkan untuk putar balik. Pemirsa, hari ini Satgas COVID-19 pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan uji coba penerapan sistem ganjil genap di sejumlah titik ruas jalan menuju ke kawasan wisata Puncak Bogor. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saat ini sejumlah petugas gabungan tengah melakukan pemeriksaan bagi sejumlah kendaraan khususnya dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak. Bagi kendaraan yang memiliki plat nomor tidak sesuai tanggal, maka akan langsung diarahkan untuk putar balik di tempat yang sudah disediakan. Selain menyasar kendaraan roda 4, ganjil genap ini juga menyasar kendaraan roda 2 serta tidak hanya berlaku bagi kendaraan luar Kabupaten Bogor, akan tetapi bagi plat F atau plat Bogor juga tidak luput dari penerapan ganjil genap ini. Tidak hanya di Simpang Gadok, petugas Satgas COVID-19 juga bersiaga di sejumlah titik lainnya, di antaranya yaitu di exit tol Ciawi, kemudian di wilayah Cibanon, Sentul, dan kawasan Rainbow Hill. Memang rencananya ganjil genap ini akan terus dilakukan untuk meminimalisir volume kendaraan atau jumlah wisatawan yang berwisata di kawasan wisata Puncak Bogor pada penerapan PPKM level ketiga ini. Diharapkan dengan adanya sistem ganjil genap ini bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19 khususnya di kawasan wisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Vito Erlangga, Bayu Lela, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa perpanjangan PPKM di DKI Jakarta, aktivitas olahraga di luar ruangan kembali diizinkan dibuka. Ada yang sudah kangen berenang, bisa datang ke Gor Sumantri, Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, tentunya dengan sejumlah persyaratan ya. Nah, syarat pertama, pengunjung yang masuk harus menunjukkan kartu vaksinasi atau sertifikat di aplikasi Peduli Lindungi. Pengunjung yang boleh masuk pun dibatasi minimal 12 tahun dan maksimal 70 tahun. Selain itu pemirsa, pengunjung juga diwajibkan menggunakan masker sebelum dan setelah berenang. Akan ada petugas atau lifeguard yang berjaga untuk mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran. Kolam renang Gor Sumantri mulai dibuka pada tanggal 28 Agustus 2021 dan untuk jam operasional mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 18 waktu Indonesia Barat. Punya sarana olahraga yang lain dari yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan sarananya jalan raya, main sepeda gitu ya kan, atau badmintonan gitu ya, di gor yang panas gitu ya. Saya menemukan ekosistem saya yang udah lama nggak ada gitu. Iya, berarti udah lama nggak berenang selama pandemi? Sebenarnya sih bisa ya, di Jakarta kalau nggak salah ada di Cikini gitu ya. Tapi beberapa kali nggak rutin. Nah, untuk prokesnya yang sekarang adalah setiap pengunjung itu wajib menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Terus untuk usia itu berarti karena harus bervaksin itu di usia 12 tahun ke atas, 70 tahun ke bawah. Terus untuk penggunaan fasilitas selama PPKM ini kolam dibuka kembali itu untuk fasilitas mandi bilas, loker tidak bisa digunakan kecuali toilet. Nah, apakah sudah banyak warga ibu kota yang berenang di Gor Sumantri, Brojonegoro? Langsung saja kita menyapa Mega Latu di sana. Selamat siang Mega, apakah sudah ramai warga ibu kota yang berenang di Gor Sumantri? Data aktivitas di luar ruangan olahraga seperti di Gor Sumantri ini di kolam renang sudah diizinkan dibuka. Diperpanjangnya PPKM hingga sepekan nanti tanggal 16 September 2021. Tentunya menjadi kabar gembira ini buat masyarakat untuk bisa berenang kembali. Nah, selain protokol kesehatan yang ketat, tentunya ada batasan pengunjung di kolam renang ini yakni 50% dari kapasitas yang semestinya. Kemudian untuk jam operasional dibuka mulai dari jam 06.00 waktu Indonesia Barat
Barat sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian tutup sementara selama 2 jam untuk pemeliharaan, yakni untuk melakukan disinfektan di ruangan-ruangan, kemudian di fasilitas dan juga di air. Kemudian dibuka kembali pada pukul 1 siang hari hingga nanti jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya bagi pengunjung yang masuk ini wajib memiliki kartu sertifikat vaksinasi. Dan untuk usianya ada batasannya dari mulai usia 12 tahun ke atas dan juga 70 tahun ke atas tidak dibolehkan masuk. Nah, tentunya bagi masyarakat yang kangen nih dengan air bisa langsung mengunjungi tempat-tempat kolam renang yang ada di sekitar daerah Anda. Saya juga kangen nih ya dengan air. Saya senang banget karena memang biasanya itu sepeda, tapi saat ini sudah bisa berenang. Nah, ini saya coba masuk ya pemirsa dan juga Deta. Ini kalau di sini di kolam renang ini selain juga ternyata disinfektan di ruangan dan juga fasilitas. Nah, untuk airnya di sini Deta dan juga Permisa ini juga diberikan seperti chemical atau zat kimia seperti itu ya yang bernama kalporit ataupun yang bisa disebut dengan kalsium hipoklorit. Nah, itu berfungsi untuk menghilangkan bakteri, kemudian juga virus yang berfungsi sebagai disinfektan air. Sehingga bagi pengunjung dan juga masyarakat yang ingin berenang, jangan khawatir, tentunya aman dan juga nyaman. Tentunya Anda juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sehingga aktivitas olahraga di kolam renang ini semuanya bisa terlaksana dengan baik. Deta. Ya, seru sekali Megalatu. Semoga ini bisa menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin mencari alternatif olahraga tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Terima kasih Megalatu. Pemirsa, masih soal pelonggaran PPKM dan wisata. Berwisata ke Sumatera Barat tidak lengkap rasanya jika belum mengunjungi objek wisata yang memiliki nilai sejarah dan religi. Anda harus berkunjung ke Desa Sungai Batang, Kabupaten Agam. Di sini ada Museum Tokoh Nasional Buya Hamka. Di tempat kelahirannya ini juga pemirsa, wisatawan diajak napak tilas perjuangan ulama asal Ranah Minang ini. Siapa yang tidak kenal sosok Buya Hamka? Jika belum, Anda wajib mendatangi Museum Buya Hamka yang berada di Desa Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Didirikan sejak 2001, Museum Ulama Besar ini menjadi spot wisata sejarah dan religi di Sumatera Barat. Di museum ini, Anda akan disuguhkan napak tilas perjalanan seorang Buya Hamka yang menjadi salah satu tokoh pejuang di Indonesia. Ihwal kehidupan Buya Hamka dan kemudian peristiwa beliau dengan keluarga, dengan ayahnya, dan kemudian perilaku beliau di waktu kecil. Beliau meninggalkan karya-karya terbaik kelas dunia seperti tafsir Al-Quran Al-Azhar yang sudah menjadi referensi bagi banyak sekali ulama-ulama kita. Usai mengunjungi Museum Buya Hamka, Menparekraf mengunjungi salah satu UMKM yang berada di tepi Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Dalam kunjungannya, Sandiaga menampung aspirasi pelaku UMKM yang terus merugi akibat pandemi. Menparekraf pun meminta agar pelaku UMKM saat ini terus bertransformasi ke ranah digital, agar mereka mampu memasarkan produknya lebih luas lagi. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Revika Sibarani, Senjli Panggabean, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga pasien COVID-19 yang telah meninggal mendapat tagihan biaya rumah sakit hampir setengah miliar rupiah. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut.